Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses bersama PT Bima Life Future. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung ya. Selamat datang dalam sebuah acara spesial malam hari ini ya. Kita akan ngopi ya. Apa itu ngopi? Ngobrol pintar Bapak Ibu. Ya. Buat Anda yang sudah ada di ruangan Zoom pada malam hari ini, Anda sangat luar biasa dan Anda adalah orang-orang terpilih ya. Orang-orang yang malam hari ini telah meluangkan waktunya dan digerakkan hatinya oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala untuk malam ini belajar bersama kami ya dari seorang yang sangat fenomenal, tentunya para pendiri PT Bima Life Future Bapak Ibu. Maka dari itu silakan ketikkan untuk Anda 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar di kolom chat yang banyak dan sebanyak-banyaknya. Saya doakan buat Anda ya yang mengetikkan angka 10 miliar segera bisa sukses, tentunya mendapatkan bisnis yang luar biasa dari Bima ini, mendapatkan bonus 10 miliar ya dengan waktu cepat di Bima Life Future ya. Selamat untuk Sokim ya, Bapak Sokim. Kemudian ada juga Bapak Jamal, wah Profesor Jamaluddin dari Makassar juga 10 miliar ya. Ayik juga 10 miliar. Kemudian Abdul Ghafur juga 10 miliar. Oke. Yusuf juga 10 miliar dan Bapak Ismail juga 10 miliar. Wow, sangat antusias sekali ya. Anda semua hebat ya. Anda semua luar biasa. Mengetikkan juga 10 miliar di sini tidak kalah. Juga ada Bapak Bayu dari Lombok juga mengetikkan angka 10 miliar. Dan ada Bapak CEO kita, Bapak Agus Kaidun ya. Selamat malam Bapak CEO juga mengetikkan angka 10 miliar untuk kita semua ya. Luar biasa. Dan juga ada Bapak Darto dari Papua Barat juga telah mengetikkan 10 miliar. Wow, sangat antusias sekali ya. Oke Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa. Karena Anda sangat antusias malam hari ini, maka saya akan segera buka acara malam hari ini ya. Perkenalkan Bapak Ibu ya, perkenalkan nama saya Prastiono ya, atau akrab dipanggil nama Mas Pras. Saya asli dari Jawa Timur Bapak Ibu, kelahiran Blitar, besar di Jember dan saat ini berdomisili di Kota Bogor ya, kota hujan ya. Bapak Ibu sekalian, bangga sekali malam hari ini kami kembali ditunjuk oleh perusahaan, diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk memandu acara pada malam hari ini dan menemani Bapak Ibu yang hebat di ruangan Zoom pada malam hari ini ya. Sudah ada sekitar 30 orang yang ada di ruangan Zoom ini. Saya yakin orang-orang yang ada di ruangan Zoom ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mau sukses untuk masa depan. Khususnya malam hari ini Bapak Ibu, PT Bima Life Future menyelenggarakan acara yang lain daripada yang lain. Karena malam hari ini kita momentumnya atau momennya adalah acara akan dipandu atau acara akan diisi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang sangat fenomenal dari PT Bima, yaitu salah satunya adalah Bapak CEO kita dan juga ada Bapak Direktur Marketing dari PT Bima Life Future Bapak Ibu. Dan malam hari ini Bapak Ibu berbeda dengan acara yang mungkin sebelum-sebelumnya. Kita malam ini akan melakukan talk show ya, talk show atau tanya jawab. Jadi Bapak Ibu malam hari ini boleh nanti akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak CEO kita maupun Direktur Marketing kita, yang mana pertanyaannya tentunya seputar Bima ya, baik terkait produk, terkait bisnisnya. Silakan ya, kita mungkin momen malam hari tidak lama ya Bapak Ibu ya. Nanti kita batasi penanyanya karena nanti di sesi akhir acara akan ada pesan-pesan khusus dari seseorang yang sangat humble dan luar biasa, tentunya pendiri dari PT Bima dan seorang yang saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer dari PT Bima Life Future, yaitu Bapak Agus Kaidun. Bapak Ibu, sebelum kita panggil ya para pembicara kita atau narasumber-narasumber kita ya, saya ingin mengecek ombak ya kan, seperti biasa. Saya ingin mengetahui bagaimana antusias Anda untuk mengikuti acara ini ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan angka kembali 10 miliar untuk Anda ya. Saya doakan yang mengetikkan angka 10 miliar yang punya utangnya segera lunas. Oke. 10 miliar pertama dari Bapak Sokim. Bapak Simpson juga banyak sekali 10 miliarnya. Luar biasa ini, leader hebat dari Kupang ya. Kemudian ada Ayik juga 10 miliar. Ya, yang masih punya penyakit segera bablas penyakitnya.
Yang punya masalah menjauh masalahnya. 10 miliar. Ada dari Joli Mamonto, ya Joli Mamonto, Ismail. Kemudian kita dari Darso balik 10 miliar. Luar biasa. Masih ada lagi di sini. Tap Diawan. Tak mengetikkan angka 10 miliar. Stephen, ya Bapak Stephen Edison juga 10 miliar, Bapak Yusuf juga 10 miliar. Luar biasa. Semuanya Anda memang luar biasa. Karena Anda sangat luar biasa, jadi malam hari ini saya akan segera mengundang narasumber kita, Bapak Ibu. Siapakah beliau? Untuk menemani saya di sesi awal, ini dia. Kita panggil Direktur Marketing dari PT Bima Life Future, Bapak Indrayus dari Balo. Seorang yang ganteng dan rupawan, ya, energik dan luar biasa. Selamat malam, Bapak Indra. Apa kabar? Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Pras, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan juga kabar dasar luar biasa ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang berpuasa. Seperti itu Pak Pras. Iya Pak Indra. Luar biasa ini. Jaketnya Bima juga itu, luar biasa Pak Indra. Oh, iya. Mantap, mantap. Ya, Pak Indra, terima kasih nih atas waktunya ya, telah diluangkan. Jadi Ya. memang malam ini itu malam tarawih pertama Pak Indra. Bagi Ya, teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi tetapi yang luar biasanya lagi, ini sudah ada 31 peserta yang hadir di sini meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing ya dengan Pak Indra. Jadi kalau biasanya kita acara BOP Pak Indra. Jadi Bima Opportunity Presentation kita mendengarkan produk, marketing plan, kemudian closing. Nah, malam ini sesinya saya akan berikan spesial buat teman-teman. Ya, Pak Indra mohon izin waktunya. Jadi silakan teman-teman nanti boleh bertanya langsung dengan direktur marketing kita. Bapak Indra ini orang yang sangat luar biasa tentang tentunya seputaran Bima ya. Boleh nanti Bapak Ibu tanya apa, bagaimana tentang Bima itu, bagaimana Bima ini percaya diri bisa menjadi muara akhir ya, muara akhir dari perusahaan-perusahaan network marketing. Nanti semuanya akan menjadi Bima begitu kan. Nah, jadi di sini sudah ada 32 peserta terus bertambah ini Pak Indra. Jadi antusias sangat luar biasa. Jadi sebelum teman-teman bertanya, saya juga ingin mengundang ya leader kita yang sangat luar biasa. Ada Bunda Aini Kodariah dari Kediri ya. Boleh juga bertiga kita temenin sini. Mbak Aini, karena malam ini saya juga ingin belajar juga dengan leader kita ini. Seorang founder yang sangat dahsyat, luar biasa, energik. Videonya tadi berulang-ulang saya putar. Nah, ini karena dua orang hebat inilah yang memotivasi saya untuk join di PT Bima. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Aini. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak ini di sini ada Pak Indra juga ini. Ada Pak Indra juga yang juga semangat walaupun beliau kemarin tuh habis roadshow ya Pak Indra ya. Iya, luar biasa. Oke, habis dari Palopo ke Makassar terus wah pokoknya luar biasa ini. Menyambut bulan suci Ramadan Pak Indra ya. Ya. Saya izin ke Mbak Eni dulu ini. Ya kan, ke Mbak Eni dulu. Tadi saya putar videonya Mbak Eni itu tentang apa? Mbak Eni bilang berpesan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan bersama Elkur bersama Bimako. Memang apa pengaruhnya Elkur dan Bimako ini Mbak? Mbak Eni kalau bicara bulan suci ada pengaruhnya. Memang gitu kan? Nanti mungkin dijawab dulu Mbak Eni terus kemudian saya minta ditambahkan mungkin oleh Pak Indra. Silakan dulu Mbak Eni boleh. Siap. Terima kasih Pak Pras atas pertanyaannya. Selamat malam Pak Indra. Malam Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjalanannya di akhir bulan Ramadan ini mendapatkan berkah, mendapatkan nikmat, begitu. Jadi gini Pak Pras, menurut versi saya ya, tentunya semua mempunyai versi yang berbeda. Jadi saat puasa itu kan kita butuh tubuh yang fit, tubuh yang segar, bugar. Nah, makanya kandungan Elkur kan 18 asam amino.
betul kan? Nah, makanya nanti malam nih setelah sahur minum, ya kan, tetes atau di bawah lidah. Nah, setelah sahur mungkin ada jeda, minum juga kopi Bimako. Nah, di situ kan nambah stamina. Nah, jadi di saat puasa tubuh ini nggak boleh lemah. Tubuh harus tetap fit karena apa? Jangan puasa ini menjadikan kita mengurangi aktivitas. Jadi di bulan puasa ini kita mesti tetap strong. Kita punya produk primadona ya Pak Indra ya. Primadonanya Bima itu ya Bimako. Bimako sama L-Cure seperti itu sih Mas Pras. Jadi harapannya adalah selain sehat tubuhnya, sehat kantongnya, sehat pikirannya, dan jangan lupa jaringannya diajak juga untuk sehat. Otomatis kantong semua jaringannya juga sehat dan menjalankannya selesai 1 bulan full dan Ramadan tentunya itu bonus WD terus. Begitu harapan kita semua. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Terima Indra. kasih. Siap. Baik, terima kasih. Dahsyat sekali ya Bunda ini menginspirasi kita. Jadi patut dicoba. Jadi buat Bapak Ibu khususnya yang baru hadir, mungkin belum tahu itu apa L-Cure, apa itu Bimako gitu. Nah, di sini karena ada Pak Indra selaku Direktur Marketing, tadi sudah dijelaskan sebetulnya sama Bunda ini bahwa ada 18 asam amino di dalam L-Cure dan kemudian Bimako. Tapi ada pertanyaan ini saya ke Pak Indra aja, kalau nanyanya ke Mbak ini malu saya. Pak Indra kan di Bimako itu ada yang bikin kita strong itu Pak Indra. Apa nggak bahaya malah batal puasa kita itu? Kalau minum Bimako, ya kan apakah Bimako itu hanya asumsinya, hanya untuk apa ya, ibaratnya hanya untuk keperkasaan saja, atau apa yang kata Bunda ini tadi bilang bisa energik gitu, tidak hanya omes atau otak mesum saja gitu kan. Jadi, ini mohon ditambahkan oleh Pak Indra gitu kan. Kemudian juga sambil Pak Indra menjelaskan buat teman-teman supaya acara ini meriah dan teman-teman mendapatkan hikmah dari pertemuan malam ini, sambil Pak Indra jelaskan, silakan apa yang mau ditanya seputaran PT Bima ini silakan ketikkan di kolom chat. Nanti habis terbaca oleh kami, Anda pengetikkan di kolom chat, kami akan undang Anda untuk buka mic. Silakan. Ya, silakan Pak Indra, mungkin ditambahkan dari Bimako ya yang tadi dijelaskan sama Bunda ini ya. Ya, siap Pak Pras. Oke Pak Pras, mungkin kalau teman-teman kalau memang untuk Bimako ya, Bimako juga bukan hanya untuk kejantanan. Kenapa? Karena kalau Bimako itu kan memang dia mengandung ginseng dan kolagen ya, kolagennya pun dari Jepang. Jadi kalau pada saat teman-teman mengkonsumsi Bimako pada saat puasa, nah ini juga sudah dibuktikan oleh Profesor Jamal. Nah, kemarin banyak cerita dengan saya di Makassar, ya kan, dan dia juga sudah sebagai praktisi langsung. Jadi Bimako itu selain untuk menambah stamina ya, ketahanan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan banyak sekali manfaat dari Bimako. Bimako ini juga bisa untuk menahan lapar, Pak Pras. Jadi pada saat orang mengkonsumsi Bimako itu, dia bukannya jadi cepat lapar, enggak. Jadi kayak kalau makan tuh kayaknya udah kenyang. Seperti itu, Pak Pras. Jadi sangat bagus sekali untuk teman-teman gitu yang mau berbuka puasa. Nah, dari menurut Prof. Jamal, pada saat setelah sahur, nah ditutup dengan Bimako ya, Bimako, air putih kembali, aktivitas. Nah, pada saat berbuka puasa dibuka dengan L-Cure. Begitu Pak Pras. Wow, mantap ini. Iya. Berarti nahan lapar ya, Bimako ini ya. Betul. Ngeri. Iya. Dan itu juga udah dilakukan juga testimoninya oleh Pak Profesor Jamal ya, Ijil, Prof, diberitakan. Jadi pada saat Prof ini kalau nggak salah dia cerita, dia pada saat setiap pagi itu kan dia lari pagi juga. Dia lari pagi, dia tes dengan menggunakan Bimako dengan tidak. Nah ternyata pada saat dia Pak Prof ini menggunakan Bimako pagi harinya, terus dia lari jam 10 pagi, ada Pak Prof bilang cerita, ternyata dia nggak sadar sudah 1 jam dia lari tapi belum capek. Ngeri. Itu luar biasa. Ya. Boleh saya undang Pak Prof Jamal ya, Pak? Boleh, harus. Ini kebetulan beliau ada di sini. Langsung cerita itu Pak Prof. Iya, ini ada di sini. Assalamualaikum Pak Prof.
Wah, wah. Luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini malam ini senang sekali dapat berita dan ilmu baru dari Pak Indra. Cuman kurang afdol kalau Pak Indra itu cuman kata Pak Prof. Karena Pak Prof ada di sini, biar teman-teman juga dengar nih. Apa sih Ya, yang berbeda dengan Bimako yang dirasakan oleh Pak Prof? Bukan cuman sekedar buat omes-omesan atau otak mesuman gitu kan. Nah, ya. katanya ada hal yang menarik dari Bimako dan LQ ya. Menurut Pak Prof sendiri yang dirasakan ya, bukan cuman katanya. Berarti Pak Prof rasakan sendiri ya, Pak Prof. Ya, Ah, boleh diceritakan kepada teman-teman ini. Sudah ada siap, 42 peserta di siap, sini. siap, siap. Silakan Pak Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Waalaikumsalam. selamat malam semuanya. Yang saya hormati Mas Indra Nyuk yang imuk-imuk kayak umur 26 Asik. tahun. Iya, Teman-teman iya, kami iya. di Makassar mengatakan itu kayak mahasiswa loh. Ya. Oh, aduh. Kemudian Bunda ini yang setelah diperlihatkan fotonya sama teman-teman, bilang, "Ih, kok seperti umur 40 tahun?" Sebelah itu bukan 40 tahun, 54 tahun. Kemudian ada yang teman-teman yang lainnya, para leader-leader besar ini di seluruh Indonesia. Ya, eh, saya Pak Jamaluddin di Makassar, terus terang sejujur-jujurnya yang paling menarik memang buat saya di Bima yaitu Elkur sama Bimako. Saya Hmm. belum melirik Betani dengan enter karena saya tinggal di Makassar, tidak ada pertanian di Makassar, tapi nanti kalau pulang kampung baru eh, aplikasi Betani dengan enter. Hmm. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang ya sebagai akademisi selalu melakukan penelitian penelitian kecil-kecilan. Nah itu ya, penelitian kecil-kecilan. Nah itu pada diri saya. Jadi pada diri saya kan saya olahragawan, sering jogging pagi. Jadi sebelum menggunakan L-Cruise sama Bimako ini, itu paling tidak kalau saya jogging itu ya kadang-kala cuma 25 menit, maksimal sekali 30 menit. Hmm. Tetapi suatu hari saya mencoba minum L-Cruise sama Bimako pada jam 7 pagi. Oke. Jam 7 pagi, karena ilmu dalam olahraga itu 2 jam setelah kita makan, itu baru betul-betul bermanfaat apa yang kita konsumsi. Jadi setelah jam 7 pagi itu saya minum Elkur bersama dengan Bimako. 2 jam Hmm. kemudian jam 9 saya mulai jogging. Saya keluar itu jam 9. Jadi saya rata-rata Ya. jogging jam 9. Oke. Setelah jogging, balik kembali ke ruangan, sudah jam 10. Berarti kurang lebih sejam biasanya. Nah, ini kaget juga. Ya, Iya, iya. padahal ini lari-lari kecil jogging ya maklumlah saya baru umur 26 tahun, Mas. Iya, iya. Iya, 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 iya. Dibalik, 26 tahun dibalik. Ya, Iya, 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 iya. ya, saya kaget kok jam 10 tadi keluar jam 9, masuk jam 10 berarti kurang lebih sejam. Nah, itu Hmm. saya tidak merasa dan itu sudah agak panas. Nah, teman-teman semua, mohon maaf bukan menggurui tapi ini saya pelajari bahwa memang bagusnya olahraga paling bagus ya. Olahraga itu di jam 9 pagi. Kenapa di jam 9 pagi? Karena kita mendapatkan sinar matahari untuk pembentukan vitamin D3. Vitamin D3 itu sangat bagus sekali untuk otot dan tulang. Nah, sebagai pembukti yang bisa kita Hmm. lihat, maaf bukan menggurui tapi bisa kita lihat faktanya, orang tua kita di kampung itu yang tiap harinya berjemur di matahari pada saat di sawah itu sampai umur 70 tahun itu masih kuat. Ya. Sementara orang di kota yang jarang berjemur dari rumah ke kantor, hanya ruang ber-AC, baru 50 tahun sudah keok. Itu sebagai bukti bahwa memang sangat dibutuhkan sinar matahari. Ya. Di jam 9 pagi itu paling bagus sekali karena kita mendapatkan sinar matahari, bahkan di situ dikatakan sebaiknya seandainya kita betul-betul terbuka atau pakai pakaian yang tipis supaya tembus matahari. Jadi kadang saya ke jogging itu kadang saya buka baju, Mas. Jadi kalau kurang orang Wah. di ya saya buka baju karena saya mau mendapatkan sinar matahari di jam 9 itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu saya katakan kepada teman-teman setelah saya mengkonsumsi Elkur bersama Bimako, saya sepertinya kembali umur 30 tahun waktu muda. Ya kan? Wih. Ya, ini saya betul nih.
Saya apa yang saya katakan benar adanya. Jadi seperti waktu saya berumur 30 tahun. Mohon maaf, saya kira Bapak yang pernah umur 30 tahun pernah merasakan lah bagaimana kita seorang laki-laki ke umur 30 tahun pada pagi hari bangun tidur. Saya kira itu sebagai kriterianya bahwa kita sehat. Nah, mengapa demikian? Saya melihat kandungan-kandungan yang ada di Elkur itu sangat lengkap sekali untuk tubuh kita karena ada multivitaminnya, kemudian ada asam amino yang 18 itu memang banyak sekali manfaat dalam tubuh kita, terutama sekali kepada DNA atau inti sel. Nah, kalau inti sel kita sehat, sel kita sehat, jaringan kita sehat, pasti jaringan kita sehat, kemudian organ-organ tubuh kita sehat, maka seluruh tubuh kita itu sehat. Makanya saya begini, Mas Pras, saya selalu mungkin saya tidak bisa mungkin diedifikasi karena saya kalau berpikir uang 5 juta untuk kesehatan dan awet muda saya sepertinya tidak punya arti apa-apa itu uang 5 juta dibanding dengan kesehatan dan aktivitas saya keseharian. Jadi kalau cuma 2 paket HU itu untuk kesehatan pribadi tidak ada artinya. Ya, karena kesehatan memang itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Betul. Kemudian saya selalu berpikir bahwa saya ini atau kita semua yang ada dalam ruang ini adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah yang diberikan kepada kita begitu sempurnanya, begitu canggihnya, dan begitu mahalnya. Sering saya katakan begini, kira-kira siapa yang mau menjual jantungnya 1 miliar? Ada nggak yang mau menjual jantungnya 1 miliar? Nggak ada. Atau ginjalnya lah. Artinya itu baru satu organ tubuh. Bagaimana begitu banyaknya organ tubuh kita, dan kalau dijual satu-satu itu luar biasa. Artinya tidak bisa dinilai dengan uang. Makanya katakan bahwa kalau kita berniat untuk membeli sesuatu demi untuk kesehatan tubuh kita, maka insya Allah kita betul-betul sehat dan awet muda. Insya Allah. Saya sekarang berniat, Mas Pras, karena walaupun sebenarnya tidak terlambat saya mengenal Bima ini. Saya sekarang berniat ya mudah-mudahan paling tidak mempertahankan lah, bukan untuk tapi mempertahankan kelihatan wajah saya sekarang sampai umur 70 tahun. Ya, kira-kira 8 tahun kemudian mudah-mudahan tidak berubah dengan adanya Elkur bersama dengan Bimako. Kemudian teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini seperti kata-kata tadi Bunda ini memang sangat bagus sekali bahwa saya mau, karena saya sudah uji coba, Mas, setiap Senin Kamis karena saya rutin berpuasa Senin Kamis. Jadi di subuh hari itu saya mengkonsumsi Elkur bersama Bimako. Dan itu sepanjang hari itu tidak terasa lapar. Dan setelah sahur berarti. Setelah sahur. Iya, setelah sahur minum Elkur 7 tetes bersama Bimako 1 saset. Dan itu betul tidak terasa lapar dan selalu bertenaga sampai kita buka. Dan pernah satu kali, Mas, uji coba juga apakah kopi Bimako ini berpengaruh terhadap lambung kalau kita pakai buka puasa tunggal, tidak ada yang lain. Saya langsung buka puasa dengan Bimako, tidak ada pengaruhnya terhadap lambung saya. Wallahu a'lam kalau lain ya. Kalau saya, karena saya uji coba apakah buka dengan hanya Bimako, kopi Bimako itu ada pengaruhnya terhadap lambung, tidak ada bagi saya. Saya tidak tahu kalau orang lain ya. Jadi kesimpulan saya bahwa ini 2 produk adalah betul-betul premium, dahsyat sekali demi untuk kesehatan kita. Barangkali untuk sementara itu Mas Pras, Mbak Eni, Mas Indra. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya ya Pak Prof, menambahkan keterangan dari Mbak Eni, kemudian ada keterangan dari Pak Indra, dan kalau Pak Prof Jamal ini bukan keterangan tetapi beliau pengalaman langsung secara pribadi. Ternyata Bimako dan Elkur bisa menahan lapar. Nah, nanti kalau yang udah kehabisan beras, stok Bimako saja sama kopi. Ya, Bimako sama Elkur jadi berasnya berkurang gitu ya kan, nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya, tapi artinya gini. Bapak Ibu, jadi maksudnya dari Prof Jamal tadi membagikan ilmunya atau pengalamannya. Maksudnya kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, buat Bapak Ibu yang mungkin ragu-ragu kadang-kadang puasanya masih bolong-bolong karena punya perih sedikit atau apa begitu. Nah, diperkuat ya puasanya dengan keberkahan
mengkonsumsi Elcure dan Bimako. Tadi seperti yang Prof. Jamal sampaikan. Bahkan tidak berpengaruh terhadap lambung. Itu yang beliau rasakan. Luar biasa. Nah, oke. Terima kasih Prof. Jamal ya. Sehat selalu. Siap, Mas Pras. Tetap stay tune di sini. Nanti barangkali ada yang mau bertanya dan mau ngobrol lagi langsung dengan Pak Jamal. Nanti mohon kesediaannya ya. Karena ini saya akan lanjut bacakan ada pertanyaan ini dari Pak Yusuf ya. Bapak Yusuf mungkin mau open mic atau Pak Yusuf hanya saya bacakan saja. Ini sementara kalau Pak Yusuf mau buka mic silakan. Saya persilakan buka mic. Ini terkait bisnis soalnya ini Pak Yusuf. Kebetulan Pak Direktur Marketing kan ada di sini. Nah, kalau tidak berkenan untuk buka mic, saya bacakan juga. Ini Pak Yusuf bertanya begini Pak Indra. Apakah bisnis jaringan di PT Bima ini bisa bertahan lama ya? Dan kira-kira berapa lama bisa bertahannya? Begitu Pak Indra. Nah, ini sangat unik karena bonusnya besar. Jangan-jangan baru gabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan bangkrut lagi kan gitu kan. Nggak bisa bayar mitra karena bonusnya sangat besar sekali begitu. Mungkin maksudnya Pak Yusuf seperti itu untuk lebih meyakinkan karena Pak Yusuf ini kayaknya mitra baru kita yang mungkin perlu lebih detail mengetahui bagaimana konsep marketing plan dari PT Bima. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Pras. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Jadi memang marketing plan Bima ini dirancang untuk jangka panjang, Pak. Sangat dirancang untuk jangka panjang. Jadi mungkin kalau misalkan kita flashback ke belakang, pada zaman dahulu kan sistemnya kan sistem matahari ya. Sistem matahari itu punya kelebihan dan kekurangan tentunya kan. Nah, di mana kelebihannya adalah jangka panjang, tetapi kekurangannya adalah biasanya bonusnya kecil dan dapatnya lama. Itu adalah bonus matahari. Nah, di mana pada waktu itu terjadi revolusi lah di dunia marketing ya, muncullah namanya sistem binary kan. Nah, sistem matahari ini, sistem binary ini positifnya apa? Sistem binary ini positifnya dia bonusnya besar dan dapatnya cepat, rata-rata harian kalau untuk yang binary. Tetapi negatif daripada perusahaan binary adalah tidak jangka panjang, Pak. Karena setiap perusahaan binary 100% pasti akan overpaid. Nah, maka dari itu kita menggabungkan dua kekuatan ini dan kita ambil yang positifnya, ya. Jangka panjang, bonusnya besar dan cepat. Ditambah lagi kita mudah diduplikasi karena kita sistemnya hybrid. Tapi pertanyaannya, mungkin pertanyaan dari sini dirancang buat jangka panjang atau jangka pendek nih, karena kan bonusnya besar sekali. Nah, bonus PT Bima sangat-sangat besar. Bahkan bisa kita klaim saat ini kita adalah sejarah dalam dunia network marketing, kita memberikan bonus terbesar dalam sejarah dunia network marketing. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa memberikan bonus terbesar? Oke. Alasan yang pertama adalah kita adalah pabrik sendiri, Pak. Kita bukan maklun, ya. Produk kita adalah produk produksi sendiri, bukan maklun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari Pak Agus Kaidun selaku Pak CEO berani mengambil keputusan, mengambilnya kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Nah, ibaratnya dari satu loyang pizza, kalau misalkan ada 10, itu perusahaan hanya ngambil 1 potong saja, Pak. Nah, tapi pertanyaannya kenapa perusahaan mau ngambil 1 potong? Ya kalau bisa banyak ngambil banyak dong, kan gitu ya Pak Pras ya. Nah, ya betul. Kenapa perusahaan ngambilnya hanya 1 potong? Karena produk kita adalah produk everlasting, Pak. Selama masih ada manusia di bumi ini membutuhkan produk kita. Tetapi mungkin kalau misalkan contoh, misalkan perusahaan kita adalah produknya alat kesehatan. Nah, kalau produk kita adalah alat kesehatan, saya pastikan kalau saya pun sebagai owner, saya akan ngambil untung sebanyak-banyaknya di depan, Pak. Kalau bisa 2 tahun pertama, 3 tahun pertama saya ambil sebanyak-banyak untungnya. Bonusnya besar buat perusahaan. Kenapa? Karena alat kesehatan itu akan tergerus oleh waktu, Pak. Akan usang. Seperti itu. Karena teknologi semakin lama semakin berkembang. Nah, karena produk kita adalah produk yang jangka panjang, terutama untuk ternak, ya, untuk pertanian, di mana pertanian setiap 3 bulan setelah panen pasti petani nanam lagi, kan seperti itu ya. Mau dia gagal panen, petani nanam lagi. Ternyata dia panen, hasilnya bagus, harganya jatuh. Ya kan, kayak tomat kemarin Rp500 per kilo kan, tapi tetap petani nanam lagi, Pak. Dan dia selalu butuh pupuk. Mereka mengutamakan itu. Dan juga peternak, Pak. Peternak saya juga tanya, kebetulan di dekat rumah saya juga ada peternak sapi, banyak sekali di Lembang ini, peternak sapi, ya kan. Pada saat mereka belum sarapan, sapinya belum makan, sapinya dulu, Pak, yang dikasih makan. Nah,
produk kita adalah produk jangka panjang. Maka dari itu perusahaan mengambil bonus mengambil keuntungan sedikit sekali, tetapi tidak masalah karena filosofinya sedikit-sedikit lama-lama juga menjadi bukit kan. Sama seperti Jakarta diguyur hujan sedikit-sedikit, setetes-setetes, lama banyak ya Jakarta juga banjir. Begitu Pak Pras. Siap Pak Indra. Luar biasa. Jawabannya sangat singkat tapi sangat mewakili ya, sangat membuka wawasan buat kita bahwa PT Bima bukan perusahaan maklun. Jadi dia tidak maklun, tidak ambil produk dari yang lain. Kemudian dia memadukan sistem binary dan matahari. Nah itu. Dan PT Bima cukup mengambil sepotong kue yang sekian potong-potong-potongnya dibagikan ke mitra, sehingga disitulah terjadi bonus besar, tapi perusahaan tidak rugi karena perusahaan ini bicaranya adalah mengambil untung sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, begitu kurang lebih. Nah, Pak Indra, izin karena di sini juga sudah hadir Bapak CEO kita, ya, Bapak Agus Kaidun. Lebih baik kita juga ingin menyapa beliau dan mempersilahkan beliau, Bapak Agus Kaidun selaku CEO dari PT Bima, untuk hadir juga di tengah-tengah kita, ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan saya ingin bertanya langsung dengan Pak Agus Kaidun itu, karena beliau selaku CEO ini. Selamat malam, selamat semangat pagi. Assalamualaikum Bapak CEO Pak Agus Kaidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pras yang ganteng, Mas Pras yang keren sepulau Jawa, Sumatera. Ya siap. Terima kasih Pak CEO. Izin Pak CEO, apa kabar nih? Ini udah terawih belum Mas? Oh sudah terawih belum? Terawih sedang berlangsung, tapi sebagian daerah terawih sudah ada yang sudah selesai justru. Ya baik Pak Pras, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan kepada seluruh mitra Bima menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, Ramadan kali ini bukanlah bulan biasa, tapi bulan yang penuh dengan kemenangan. Ya, bulan di mana kebaikan itu ada di mana-mana. Bulan di mana sukacita, kegembiraan itu ada di mana-mana. Karena tadi juga saya baru saja pulang dari belanja ya, itu penuh sekali mall. Saya lihat semua orang berbahagia ya mempersiapkan bulan Ramadan kali ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah satu bulan penuh kita berpuasa. Tentunya kita memerlukan stamina yang kuat ya, memerlukan tubuh yang sehat. Dan alhamdulillahnya produk Bima juga ada satu namanya L-Cure yang bisa menunjang ibadah kita 30 hari ke depan. Dan Ibu jangan lupa siapkan L-Cure. L-Cure itu ada di kantong kita, di rumah kita, ada di kotak P3K kita, dan juga bisa mengantar kita sampai kita bisa menjalankan ibadah puasa secara sempurna, secara penuh seperti itu. Demikian Pak Pras. Siap Pak Agus Kaidun. Izin saya bertanya sedikit tuh, tadi sangat sangat memancing saya untuk bertanya ke Pak CEO selaku pimpinan dari perusahaan. Nah, apa motivasi Bapak kenapa cuma mau ngambil untung sedikit begitu? Kalau bisa banyakkan begitu ya. Jadi boleh tahu dong, karena mungkin ada beberapa teman-teman, kalau sebetulnya pertanyaan ini ya dari saya dan juga dari banyak dari teman-teman di luar sana. Karena mungkin belum mengenal Pak CEO, ingin mengenal lebih dekat. Tadi katanya Pak Indra, perusahaan hanya ambil sedikit karena lebih baik sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit begitu kan. Nah, tetapi boleh dari sisi selaku CEO, pimpinan tertinggi di PT Bima, kami boleh tahu alasan Bapak kenapa ambil sedikit keuntungan dan lebih menguntungkan ke mitra, begitu Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Pras untuk pertanyaannya. Sama-sama kita tahu bahwa selaku pemain multi-level marketing ya, yang kebanyakan di negeri ini, itu yang berhasil sampai ke puncak ya, atau mendapatkan hasil atau income yang besar, itu hitungannya tidak banyak Pak Pras. Mungkin sampai 2-3% saja yang berhasil ya. Nah sementara pertanyaannya kemana yang 97%-nya? Seperti itu. Dan oleh karenanya saya ketika memutuskan mendirikan PT Bima Life Future ini dengan marketing plan yang seperti Bapak dan Ibu sudah tahu ya, kami memang memilih mendapatkan keuntungan yang kecil, tapi dengan catatan perusahaan tidak rugi seperti itu.
Karena memang kami mau jangka panjang seperti itu ya. Dan yang kedua juga, saya merasa cukup ya dengan satu potong saja, tapi kemenangan atau keberhasilan berpihak kepada mitra semua. Jadi ketika para mitra Bima ini mendapatkan hasil yang besar, ya, saya rasa ini adalah kegembiraan kami. Ini adalah salah satu tujuan kami, Pak Pras. Sehingga kami mencetak sejarah panjang di negeri ini, ya, dan juga bagi orang-orang yang mungkin sudah trauma, bahkan ada yang sudah enek ya, sudah mulai sudah dengar Mutilva aja sudah langsung sudah langsung merinding ya, sudah langsung panas gitu kan, karena mendapatkan satu kepahitan di masa lalu, supaya ini dikembalikan kembali Pak Pras, sehingga rasa traumatik itu tidak lagi terulang dan mereka boleh nyaman di sini. Bahkan Pak Pras, saya juga berharap ya, ketika mereka yang bergabung di situ benar-benar merasakan banyak manfaatnya, baik manfaat dari produknya yang sudah yang ada di Bima, juga manfaat daripada bonus-bonusnya. Itu Pak Pras. Sehingga kami berharap bahwa Bima ini bisa menjadi ladang berkat, ladang rezeki, dan juga ladang amal bagi semua orang yang bergabung di Bima. Begitu Pak Pras. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya ya sangat gamblang ya Bapak Ibu ya. Disitulah kenapa pimpinan dari CEO dari PT Bima ini mengambil keputusan untuk mengambil sedikit saja kue, tetapi bermaksudnya adalah untuk jangka panjang, kurang lebih begitu jawaban dari beliau. Nah, ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan juga selanjutnya mungkin ada pertanyaan tuh dari siapa ini? Mengenai ibu hamil ya. Ibu hamil itu boleh tidak minum Bimako dan Elcure. Nah, ini ada pertanyaan menarik tentang produk ini. Apakah akan dijawab oleh Pak Indra atau Pak CEO terlebih dahulu? Ini pertanyaan dari Herlin. Herlin ya, Herlin, Ibu Herlin nggak tahu dari mana ini. Silakan. Ya, silakan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras. Jadi untuk ibu hamil, baiknya mengkonsumsi Elcure, Pak. Untuk ibu hamil, mungkin sebaiknya jangan dulu minum Bimako. Ya, tetapi Elcure sangat baik sekali karena di dalam Elcure juga ada B9, itu adalah asam folat. Sangat bagus sekali untuk pembentukan janin. Seperti itu Pak Pras. Selain itu juga daripada Elcure juga jangan khawatir. Jadi ingat buat teman-teman, Elcure itu bukan obat, ya. Elcure bukan obat, tetapi Elcure bekerja lebih baik daripada obat. Dan Elcure adalah nutrisi. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru tahu juga apa sih itu Elcure gitu kan, kenapa kok bisa menyembuhkan hampir seluruh jenis macam penyakit, tetapi aman buat ibu hamil, karena Elcure itu adalah nutrisi. Nah, di mana Elcure ini terbuat dari 65 macam sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan rempah pilihan. Ya, secara uji lab nih, karena kenapa kita bicarakan secara uji lab, karena semua produk pasti bilang kecap nomor 1 kan ya Pak Pras ya. Nah, ya, betul, tetapi yang tidak bisa dibantah adalah hasil daripada uji lab itu sendiri. Di mana dari hasil kandungan uji lab, Elcure mengandung 18 asam amino, ada vitamin A, vitamin B, D, E, K, probiotik, dan enzim. B-nya pun ada B2, B6, B9. Jadi sangat komplit. Nah, apalagi juga buat teman-teman juga yang mungkin memiliki anak-anak ya, baik dari dia balita atau remaja atau misalkan buat orang-orang semua. Nah, Elcure itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena dia juga sebagai pengganti nutrisi yang lain ya. Karena kan kadang-kadang kita jarang makan sayur, jarang makan buah, apalagi buat anak-anak, itu Elcure sangat bagus sekali. Apalagi untuk pertumbuhan, untuk perkembangan otak, untuk perkembangan otot sangat bagus sekali, Pak Pras. Begitu Pak Pras. Jadi Elcure sangat aman untuk ibu hamil. Baik. Jadi justru untuk ibu hamil disarankan agar mengkonsumsi Elcure ya. Iya, sangat disarankan untuk mengkonsumsi Elcure. Untuk pertumbuhan janin, kemudian untuk pertumbuhan otak dari bayinya. Iya. Ya, kemudian merangsang sel-sel, terbentuknya sel-sel dalam bayi tersebut ya. Iya. Dan untuk stamina ibu hamil itu sendiri. Tetapi disarankan agar tidak dulu minum kopi, kan begitu ya? Betul. Baik. Pak Indra, izin dan Pak Agus Kaidun, ini ada sahabat kita dari Fak-Fak ya, ingin bertanya secara langsung ini. Saya undang saja, boleh. Di sini ada Pak Darso. Pak Darso saya undang untuk masuk ke ruangan Zoom meeting ya, silakan bisa buka mic Pak Darso. Di sini ada Pak CEO dan juga ada Pak Indra Nyuk ya selaku Direktur Marketing.
silakan Pak Darso mau bertanya kepada siapa seputaran Bima tentunya. Silakan. Mungkin iya, saya akan tanyakan berkaitan dengan pernyataan ya yang disampaikan oleh Pak CEO sendiri. Kemudian dia agak sedikit bukan bertolak belakang sih dengan katanya Pak Indra dan Pak Profesor. Atau mungkin saya yang salah menyimpulkan di sini, tapi karena saya udah terlanjur bilang mau bertanya, sehingga saya menanyakan dan nanti akan ditanggapi tuh oleh Pak CEO maupun Pak Indra sendiri ya. Yang ingin saya tanyakan gini, menurut Pak CEO tadi bahwa untuk menjalankan puasa ini untuk stamina kita akan selalu bugar, otomatis RQ ini adalah salah satu produk solusi terbaik ya, karena dia mengandung 18 asam amino. Nah, di samping itu juga tadi yang disampaikan Pak Indra bahkan Pak Profesor berhubungan dengan Bimako. Yang ingin saya tanyakan ke Pak CEO adalah bila digabungkan keduanya, apakah ini akan semakin mendukung untuk orang-orang yang saat ini saudara-saudara kita yang ada di Muslim ya untuk menjalankan proses ibadah ini, sehingga ini juga bisa dijadikan patokan, catatan buat kami untuk bagaimana menjadikan ini sebagai nilai jual terkhusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Muslim. Seperti itu. Terima kasih. Itu pertanyaannya, Pak. Iya. Baik. Silakan mungkin akan ditanggapi. Baik, sama-sama Pak Darso. Ya, akan ditanggapi oleh Pak Indra atau Pak Agus, silakan. Boleh? Ya, silakan Pak. Oke. Jadi kalau dipadukan jauh lebih bagus, Pak. Sangat jauh lebih bagus. Jadi memang dari untuk staminanya juga dari Bimako juga sangat bagus ya, karena untuk peredaran darah, dan LQ itu untuk nutrisinya, karena di dalam LQ kan ada 18 asam amino ya. Jadi kalau dipadukan jauh lebih bagus Pak Darso. Pak Indra, makasih banyak. Terima kasih banyak. Salam fakta. Mas Pras, saya bisa tambahkan sedikit. Oke, silakan Pak Prof. Oke. Wah, ini sahabat saya nih Pak Darso ini dari Papua. Saya ingat sekali waktu saya pemateri dia MC yang luar biasa. Pak Darso, selamat ya. Oke, saya gini Pak Darso. Saya itu sebenarnya saya orang akademisi. Jadi saya selalu melakukan penelitian kecil-kecilan lah di diri saya, produk-produk yang setiap produk yang saya coba itu saya harus buktikan dulu. Kalau tidak terbukti saya tidak bisa menawarkan kepada orang lain. Tapi kalau sudah terbukti sudah, siapapun halangi saya akan dabrak, karena ini demi untuk kemaslahan umat. Nah, saya maaf. Karena saya kebiasaan saya memang puasa Senin Kamis ya. Saya puasa Senin Kamis dan juga puasa 13-14. Dan itu saya uji coba. Jadi pada saat sahur, habis makan sahur, saya minum Elkur dulu, baru Bimako, baru minum air putih, selesai. Nah, itu sepanjang hari ini pengalaman saya pribadi, itu tidak terasa lapar dan selalu bertenaga sampai sore hari pada saat buka. Nah, itu. Kemudian pernah juga saya uji coba seperti saya katakan tadi bahwa saya hanya buka dengan kopi. Saya mau lihat apakah kopi ini pada saat perut kosong kita konsumsi ada pengaruhnya terhadap lambung. Kan biasanya kalau kopi itu identik dengan lambung. Orang takut minum kopi, jangan-jangan lambung saya bermasalah. Makanya saya uji coba pada saat buka puasa hanya minum kopi Bimako, tidak ada yang lain. Dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saya wallahu alam apakah diri saya begitu atau orang lain, silakan mencoba. Tapi saya sudah coba, saya sudah penelitian kecil-kecil pada diri saya. Begitu pula nanti ini pengalaman, maaf, selalu analogi. Saya mungkin analogi dengan kenapa saya minum Elkur bukan 10 tetes atau bukan 5 tetes. Saya selalu meminum 7 tetes pagi, siang, malam. Nah, saya analoginya begini, Allah menciptakan hari itu 7 hari. Jadi saya berniat ke situ, supaya niat saya itu supaya lebih bermanfaat apa yang saya konsumsi. Kemudian memang selalu saya campur di air. Kira-kira sedikitlah, kira-kira 3 kali tegukan. Maaf, ini bukan menggurui, tapi ini yang selalu saya lakukan karena niat saya supaya apa yang saya konsumsi itu betul-betul bermanfaat pada diri saya, tubuh saya. Jadi memang takaran airnya itu untuk 3 kali tegukan dengan 7 tetes. Jadi sebagai umat muslim, bagi saya sebagai umat muslim,
pada saat saya mau minum, saya baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk. Setelah itu keluarkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian itu minum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillah. Itu 3 kali. Itu niatnya untuk supaya apa yang saya masukkan dalam tubuh saya itu dengan izin Allah betul-betul bermanfaat. Itu saya niatkan seperti itu. Sehingga apa yang saya rasakan betul-betul apa yang saya niatkan. Jadi itu Mas Pras, saya selalu Ya. apa namanya saya ke situ semuanya. Saya Hormat. kira itu tambahan saya Pak Darso. Saya tambahkan tadi dari Ya, karena ini hormat pengalaman Bapak, pribadi, terima kasih. penelitian Silakan, kecil-kecilan, silakan. supaya pada saat saya menawarkan kepada teman-teman ini pengalaman pribadi, tidak bisa karena ini sudah uji labnya sudah dibuktikan. Tapi apakah selaras uji lab dengan kandungan-kandungan dengan apa yang kita rasakan pada tubuh kita. Saya kira demikian Mas Pras, Pak Darso, Ya. Pak CO, Ya, selamat. hormat, Waduh, saya. Ya. Ya, Assalamualaikum Hormat, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pernyataan dan pengalaman ya dari Bapak Prof. Jamal dan juga pertanyaan dari rekan saya Pak Darso yang sangat menginspirasi untuk teman-teman Muslim di luar sana ya. Oke, selanjut ini ya karena kita juga waktu juga harus cepat ya. Saya izin memberikan kesempatan lagi kepada sahabat saya dari Madiun ya, tadi menginformasi ingin bertanya. Kebetulan di sini ada Pak Indra dan Pak Agus Kaidun selaku CEO. Jadi saya persilakan untuk sahabat saya dari Madiun ya, Bapak David ya, Bapak David untuk masuk ke ruangan Zoom. Silakan apa yang ingin ditanyakan oleh Pak David, silakan. Pak David bisa buka kamera dan buka mic, Pak David. Dari Madiun, silakan. Pak David, monitor Pak David. Silakan Pak David, buka mic, bisa mic-nya dibuka Pak David? Oke, sebentar. Saya coba bantu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ya, masuk ya? Silakan Pak David. Udah, sip. Siap. Mantap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak David. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi. Mohon izin bertanya untuk terkait marketing plan. Ya. Jadi kebetulan kami sore tadi selepas meeting dengan beberapa kelompok tani dan mereka alhamdulillah antusias terkait dengan produk petani juga cukup luar biasa. Dan ini kami mohon diberikan solusi ini Pak Indra dan Pak CEO terkait dengan ini kan mindset daripada para petani itu kan kalau terlalu teknologi, mohon maaf nih keterkaitannya masalah withdraw nanti. Jadi mereka itu kepinginnya bonus itu masuknya langsung dari perusahaan Pak. Nah ini maksudnya apa kira-kira ada solusi untuk para teman-teman tadi karena mereka akhirnya berpikirnya konvensional. Jadi akhirnya kami hanya sebatas jualan bukan membangun jaringan Pak, gitu. Nah jadi yang mereka inginkan itu karena pola pikirnya masih konvensional sehingga kalau untuk untuk harus withdraw dulu, harus ini bahkan tadi aja nyeletuk, "Mas kalau saya pakai akun itu udah luar biasa." Itu. Nah, cuman kalau untuk untuk harus saya ketika nanti saya kembangkan dari kelompok tani ke kelompok tani, nah itu kalau pakai withdraw yang terkaitan dengan bonus dari perusahaan itu saya agak gaptek jujur aja memang bilangnya seperti itu tadi. Nah ini kami mohon solusi dari Pak Indra selaku Direktur Marketing mungkin bisa memberikan solusi yang bagus lah itu. Karena tadi saya sudah koordinasi dengan para upline kami gitu Pak.
Terima kasih Pak, cukup. Oke, Ya, terima Ya, kasih ya. Pak David. Mungkin siap. bisa saya jawab ya. Jadi pengalaman Pak David juga sebenarnya sama dengan pengalaman yang saya alami pada petani-petani di Lembang ini, Pak. Jadi memang sebagian besar orang memang gaptek di situ. Nah, tetapi kenapa kita harus ada withdraw? Itu supaya untuk meminimalkan untuk hacker masuk, Pak. Jadi kalau misalkan langsung ditransfer ke rekening masing-masing, misalkan akun Pak David sendiri, misalkan ada orang yang masuk ke sana, berubah rekeningnya segala macam, otomatis itu langsung tertransfer ke Pak David. Nah, itu kurang begitu bagus, Pak. Nah, dan untuk withdraw juga sebenarnya juga sangat mudah sekali ya kalau misalkan kita bisa ajarkan. Nah, tetapi caranya sederhana seperti apa? Untuk awal bisa kita bantu, Pak. Kita yang bantu, Pak. Jangan biarkan mereka sendiri. Ya, contoh misalkan saya ketemu dengan anggaplah Pak Ujang ya. Pak Ujang tuh orangnya gaptek segala macam. Kita sudah kasih tahu sistemnya segala macam, oke, kita yang bantuin, Pak. Kita yang bantuin, kita yang buatin akunnya beliau, kita juga minta data-datanya beliau, kita yang bantu Pak seperti itu. Jadi pada saat dia mendapatkan bonus, kita yang bantuin withdraw ya Pak. Untuk awal seperti itu. Nah tetapi namanya orang, dan ini yang saya alamin ya Pak ya, Pak Ujang pada saat sudah terima bonus atau misalkan akan menerima bonus, akhirnya saya bilang, Pak Ujang, kita belajar sama-sama yuk. Seperti itu. Caranya mudah kok. Karena apa? Karena saya sudah registrasiin beliau Pak. Saya sudah isi datanya beliau, saya sudah edit datanya beliau. Mereka tinggal masuk ke akun, ke tempat bonus, klik withdraw saja, oke, itu langsung tertransfer Pak. Jam 12 sampai jam 3. Seperti itu Pak David solusinya. Oke, siap Pak. Iya. Tadi kami juga menjelaskan seperti itu Pak, tapi namanya di lapangan juga kadangkala mindset daripada teman-teman itu kan ya memang mohon maaf nih Pak, karena ya juga keterbelakangan SDM kan Ya biasa. nggak masalah, Jadi dibantu saja Pak, dibantu saja. Dibantu, dan saya percaya namanya orang kalau misalkan sudah terima bonus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti mau belajar Pak. siap, Untuk awal siap. dibantu saja Pak. Memang kita yang sedikit repot, apalah orang yang mengajaknya ya. Ya ibaratnya mentornya atau upline-nya pasti akan sedikit akan lebih repot sedikit, tetapi nggak masalah Pak. Untuk perkembangan kita bantu dulu. Ada beberapa orang juga seperti itu kok Pak. Jadi minta kita bantuin. Siap, Seperti itu Pak oke. David. Siap, terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak David, terima kasih banyak. Oke, siap, Pak Komandan, terima kasih. Pak David. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin ya sebelum kita masuk ke sesi terakhir Pak Indra, karena juga ada beberapa teman harus segera menjalankan ibadah ya, mungkin harus tadarus atau apa ya, karena ini hari malam pertama kita memasuki bulan suci Ramadan. Izin menambahkan terkait withdraw, saya punya pengalaman Pak Indra. Jadi dulu pernah ada perusahaan yang tidak pakai withdraw. Tidak pakai withdraw, katanya masuk rekening langsung. Sehingga tidak terkontrol itu. Apalagi mohon maaf, duit saya kan banyak ya kan gitu ya. Bukan duit saya banyak. Jadi saldonya itu bukan cuma dari withdraw aja gitu loh maksudnya. Saya itu ada beberapa saldo uang masuk yang tidak cuma dari Bima gitu. Maksudnya ada beberapa saya punya bisnis di luar sana yang menggunakan rekening yang sama. Pada saat saya berharap itu withdraw otomatis, nah itu saya kira udah masuk, ternyata itu udah berkali-kali itu. Berkali-kali harusnya itu masuk, ternyata nggak masuk. Katanya begitu saya, udah masuk tanggal sekian. Itu kalau saya nggak cetak mutasi rekening, ya selama 3 bulan terakhir, nggak ketahuan itu. Itu pernah itu kayak gitu. Jadi ada perusahaan yang curang juga dia, bilangnya otomatis. Tahu-tahu kita udah percaya aja otomatis kan. Tahu-taunya di suatu saat karena udah membludak dia punya member, ada satu orang yang terlena dianggap ini orang ini pengusaha dia punya duit dia banyak, pasti kalau saya potong 50.000 aja nggak tahu dia gitu, contohnya gitu kan. Iya, contohnya bener itu Pak Indra. Begitu saya cetak mutasi rekening, saya kemudian cek riwayat riwayat saya punya akun, riwayat akun terjadi bonus ini, ternyata itu banyak yang terkurang-kurangin. Lebih baik withdraw, karena kalau withdraw memang saya 100.000 saya ketahuan. Besok jam 3, kalau saya paling telat jam 3, saya withdraw 100.000 nggak masuk, saya maki-maki Pak Indra. Saya enak punya dasar kan begitu. Iya, saya punya dasar gitu. Walaupun 100.000 itu hak saya kan begitu. Artinya
seperti itulah. Mungkin ini hanya dari sisi pengalaman. Jadi ada bagusnya memang di withdraw, tapi kalau memang ada kita punya mitra yang belum bisa, kita bantu withdraw atau kita bikinkan tutorial. Saya suka bikin kalau ke mitra-mitra saya mau withdraw. Oke teman-teman, hari ini saya mau buatkan tutorial cara withdraw. Saya rekam itu, saya rekam sendiri, saya kirimkan ke beberapa leader saya. Oh begitu. Oke teman-teman, saya hari ini akan membuat tutorial bagaimana caranya memasukkan member baru. Nah, itu saya selalu begitu Pak Indra. Hanya itu tambahannya, Pak Indra dari saya. Ya. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, satu aja sedikit ya sebelum saya ke sesi closing dari Pak CEO kita. Ini ada yang bertanya sedikit aja Pak Indra. Ya. Bisa nggak yang sudah pakai ring ya? Apa ini? Izin tanya apakah yang lepas ring jantung konsumsi? Bagaimana maksudnya? Izin tanya apakah bisa lepas ring ya? Yang kena jantung. Maksudnya begitu berarti ya. Yang sudah kena penyakit jantung dan udah pasang ring, apakah setelah minum L-Cure ringnya bisa dilepas? Maksudnya mungkin begitu ya? Ya. Paham. Iya, silakan mungkin ditanggapi Pak Indra. Oke, kalau dari saya pribadi, buat teman-teman misalkan yang sudah buat pakai ring jantung, konsumsi saja L-Cure-nya ya. Konsumsi saja L-Cure-nya secara rutin, pastikan otomatis untuk dari jantung sendiri juga akan ada regenerasi yang luar biasa ya untuk meregenerasi sel dari jantung ya dan sebagainya. Nah, jadi saran saya tetap saja Pak, nanti biarkan dokter yang menilai sendiri. Jadi kita pun juga tidak boleh gegabah seperti itu. Nah, jadi memang L-Cure sangat luar biasa, tetapi memang pada saat kita membutuhkan tenaga medis ataupun obat medis, ya lakukan hal itu juga. Apalagi kalau misalkan kondisinya emergensi juga, ya. Apalagi misalkan kondisi emergensi, tiba-tiba udah L-Cure aja ya, jangan. Ambil obat medis untuk hari itu, setelahnya L-Cure lagi. Nah, tapi buat teman-teman yang ada teman atau misalkan kerabat kita yang sudah menggunakan ring, ya kan, ya dilanjutkan saja L-Cure-nya secara rutin, pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Nah, nanti dari situ biarkanlah dokter yang memutuskan. Begitu Pak Pras. Siap. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, luar biasa ya. Jadi izin nambahkan juga sedikit terkait ring. Jadi saya dulu pernah ada teman juga punya riwayat dia jantung, pasang ring. Jadi saya tanya sama dokter, ring bisa dilepas? Nggak bisa katanya. Kalau udah terpasang itu tidak bisa dilepas karena ring itu ada di dalam pembuluh darah yang ada di jantung. Tapi kalau nanti menghindarkan supaya pasang lagi, karena biasanya kalau sudah pasang, suka pasang lagi, ada nambah lagi, pasang lagi. Tetapi karena tadi Pak Indra menyampaikan minum L-Cure, itu maksudnya bukan membuat kita lepas ring. Maksudnya mungkin menghindarkan kita memasang ring yang berikutnya gitu. Karena Jadi permanen Pak itu Pak. Iya, kalau dipasang kayak itu susah. Jadi harus dipotong dulu itu jantungnya kan nggak bisa dia. Nah, tidak bisa dilepas, tapi untuk menghindarkan pasang-pasang lagi, kemungkinan itu bisa mengkonsumsi L-Cure karena apa? Jangankan yang terjadi penyumbatan di pembuluh darah menuju ke jantung, yang sudah bocor jantung saja sudah ada testimoni di PT Bima. Mungkin begitu tambahan dari saya. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya saya akan ke Bapak CEO kita yang sangat luar biasa dahsyat. Saya ingin belajar malam hari ini apa sih sebetulnya mungkin pesan dan kesan kita untuk teman-teman khususnya mungkin yang sedang akan menjalankan ibadah puasa, seperti apa dengan Bima ini seharusnya kita bisa menjalankan usaha ini gitu, karena kan mungkin ada beberapa orang yang berpikiran bahwa puasa kita rehat dulu atau seperti apa gitu kan, karena alasannya lemes atau apa gitu. Tapi kalau soal lemes apa tadi ada beberapa testimoni yang bagus dari Pak Prof dan Bu Aini ya kan. Nah, tetapi dari sisi visi misi perusahaan mungkin kami butuh ini penutup ya, closing statement dari seorang CEO. Bagaimana sebetulnya perusahaan ini bisa nggak berperan untuk menghadapi bulan suci ini, dan perusahaan ini juga bisa berperan untuk habis bulan suci nanti Lebaran. Bagaimana perusahaan ini bisa berperan untuk teman-teman yang butuh THR, teman-teman yang mungkin ingin membagiankan keluarga. Mungkin saya ingin belajar malam ini dari Pak CEO di ujung pengacara ini. Ya, saya persilahkan untuk Bapak CEO kita, Bapak Agus Kaidun, untuk memberikan motivasi kepada kita dan juga
memberikan bagaimana kita bisa solid tentunya dalam menjalankan ibadah budi bulan suci ini. Waktu sudah tepat, kami persilakan ke Pak CEO untuk teman-teman agar Pak CEO semangat. Mari kita ketikkan angka 10 miliar, biar teman-teman yang mengetikkan angka 10 miliar, saya doakan ketularan kesuksesan seperti yang Pak CEO alami saat ini. Silakan Pak CEO, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, Bapak, Ibu, Kakak semua yang ada di ruangan ini, sama-sama kita tahu bahwa bulan suci Ramadan kali ini adalah bukan bulan biasa, tapi bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan di mana kebaikan itu ada di mana-mana. Ya, seluruh kebaikan itu, seluruh sukacita, seluruh kegembiraan itu ada di mana-mana. Artinya ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan sesuatu yang spesial, ya, bulan yang penuh dengan sesuatu yang khusus, ya, bukan bulan biasa lagi, tapi bulan penuh dengan kemenangan. Nah, ada banyak orang memang bulan suci Ramadan itu digunakan hanya untuk fokus beribadah. Enggak salah, ya. Kita berpuasa penuh, ya, seperti itu sampai kita di penghujung nanti kita merayakan hari kemenangan. Tapi alangkah baiknya juga, dan menurut saya tidak salah juga, ya, kita juga bisa melakukan kebaikan bagi banyak orang, ya. Bahkan kita bisa menebar kebaikan ini kemana-mana melalui produk-produk yang ada di Bima, ya. Di luar sana mungkin ada orang ketika menjalankan ibadah puasa ini ada yang sedang menjalani operasi atau juga sedang sakit seperti itu, sehingga mereka tidak lagi menjalankan ibadah puasa secara sebagai mestinya. Dan inilah kesempatan kita untuk berbagi kepada banyak orang. Minimal kita bisa menjelaskan, menceritakan produk-produk yang ada di Bima, terutama wabil khusus kepada produk L-Cure, ya, yang memang benar-benar ini adalah sebuah nutrisi yang dibutuhkan oleh semua orang, ya. Jadi Bapak dan Ibu, Bima juga adalah sebuah kegiatan yang bisa kita lakukan saat puasa ini, ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi dikatakan di awal bahwa marketing plan Bima yang sudah Bapak dan Ibu tahu, ya, bahwa ini benar-benar bisa mendatangkan rezeki baru buat kita. Nah, di luar sana Bapak dan Ibu, untuk sukses, untuk berhasil kita harus ikut orang, ya. Tapi di Bima enggak. Di Bima ini Bapak dan Ibu untuk sukses itu Bapak dan Ibu harus bantu orang, ya. Jadi nawaitunya kita harus bantu orang. Nah, Bapak dan Ibu, justru ini adalah ibadah plus kita, ya, di samping kita beribadah puasa. Jadi kita bisa juga menebarkan, menceritakan kepada banyak orang untuk menggunakan L-Cure sehingga ibadah puasanya bisa lebih bisa lebih sebagaimana mestinya, ya. Jadi kita bisa full puasanya karena diimbangi dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Jadi itu Pak Pras, menurut hemat saya kita tidak hanya puasa secara penuh, tapi sambil kita berpuasa kita bisa menebarkan kebaikan di mana-mana. Di samping itu juga, insya Allah hasilnya juga ada plusnya Pak Pras, ya. Di akhir tahun nanti, di akhir bulan nanti, tentunya rekening kita bertambah untuk kebutuhan kita, ya. Kebutuhan Lebaran tentu tinggi, ya, sangat banyak, ya. Mungkin untuk biaya ongkos kita silaturahmi pulang kampung, ya kan, membeli oleh-oleh untuk keluarga di kampung, ya. Bahkan juga mungkin untuk membeli baju baru mungkin Pak Pras, ya. Jadi intinya adalah di Bima ini kita bisa melakukan banyak hal, ya. Kita bisa menebarkan kebaikan di mana-mana, menjelaskan tentang produk Bima, dan kita juga bisa menjadi the messenger of hope, ya, pembawa pesan pengharapan kepada siapa? Kepada orang yang mungkin hari ini sedang mengalami krisis ekonomi, ya, finansial, ya. Kita bisa ajak mereka bergabung di Bima karena Bima ini memang secara potensi income-nya luar biasa, ya. Bahkan yang saya syukuri Pak Pras, ya, walaupun Bima ini baru secara bisnis, ya, kita mulai tanggal 1 Juli itu secara akte, tapi secara bisnis kita mulai pada bulan Oktober Pak Pras. Tapi alhamdulillahnya, walaupun kami baru singkat, mungkin baru 4 bulan, kami sudah mencetak puluhan orang yang mendapatkan income besar di sini.
Dan kami berharap Pak Pras, yang berhasil di Bima itu bukan 3%, tapi 90% sampai 100% yang bergabung di Bima itu insya Allah mendapatkan income yang mereka harapkan, begitu Pak Pras. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sambil menjalankan ibadah puasa, mari kita juga bisa menebar kebaikan di mana-mana. Semuanya dari saya, salam sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, sukses dan bahagia, tetap semangat, tetap bahagia, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pras dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Agus Saidun ya, yang telah memberikan inspirasi untuk kita ya Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi kepada narasumber kita hari ini. Ada Bapak Agus Saidun yang sangat luar biasa, dan juga ada Bapak Indranyuk, Direktur Marketing kita yang sangat luar biasa malam hari ini membagikan ilmunya. Ada juga teman-teman kita, mitra-mitra kita, dan juga leader hebat Bunda Aini Kodariah yang sangat luar biasa malam hari ini membagikan ilmunya juga kepada kita. Dan juga ada Bapak Prof. Jamal dari Makassar ya, yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, Pak Pras, izin. Acara malam hari ini kita Pak Pras, ya, izin. siap, silakan Satu Pak Indra. lagi Pak Pras, saya baru dapat Silakan. WhatsApp dari Pak CEO. Boleh. Jadi untuk mendukung teman-teman menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini selama bulan Maret, dari tanggal 1 Maret besok ya sampai akhir Maret, di bulan Maret kita akan adakan promo Pak Pras. Oke, kita akan ada promo untuk mendukung teman-teman untuk menjalankan ibadah puasa ya. Untuk pembelian satu hak usaha diberikan free 1 box L-Cure 3 botol. Satu box. Untuk mendukung teman-teman menjalankan ibadah puasa supaya sehat, selalu kuat. Dan pada saat puasa itu kan memang regenerasi sel juga sangat bagus sekali ya, untuk dari tekanan darah, untuk jantung, metabolisme, ditambah dengan L-Cure. Jadi setelah puasa teman-teman cahayanya keluar semua, lebih awet muda, lebih sehat. Begitu Pak Pras. Ya, Pak Pras. Pak Pras. Siap. Pak Pras. Pak CEO, siap. Silakan. Ya. Kenapa tidak kami kasih Bimako atau produk yang lain? Karena memang betul bahwa L-Cure ini benar-benar bisa menunjang ibadah puasa kita, Pak Pras, seperti itu, ya. Ya. Jadi stamina kita, kesehatan kita, ya. Monitor. Pak, ya, Pak CEO terputus mungkin. Terputus jaringannya. Ya. Oke, begitu Pak Pras. Manfaatkan promonya. Ya, promo untuk bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ya, sampai bulan Ramadan tiba. Ya, siapapun yang mengambil satu hak usaha, kami berikan satu L-Cure, satu paket L-Cure ya, 1 dus ya, gitu ya. Satu box. Ya, isi tiga ya. Seperti itu Pak Pras. Ya. Semoga Ramadan kali ini benar-benar membawa keberkahan buat kita semua ya. Kita semuanya sehat, di samping juga sehat, kita juga makmur, kita juga panjang umur, dan juga kita benar-benar bahagia menjalankan bisnis ini Pak Pras. Semua teman-teman semuanya, salam hormat semuanya. Terima kasih Pak Pras dan teman-teman semuanya. Baik, luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak CEO, manajemen dan direksi dari PT Bima Life Future yang telah berbaik hati ya. Di bulan penuh keberkahan ini menambah keberkahan juga untuk kita. Amin. Jadi perlu disampaikan ya, kepada teman-teman, kepada mitra-mitra yang sedang prospek. Jadi sekarang 1 bulan ke depan ini sampai dengan Idul Fitri. Pak Pras, tanggal 1 besok. Mulai besok. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Agus. Kita itu luar biasa ya. Jadi mengeluarkan uang 2.600.000 tapi dapat produk itu senilai 3,2 berarti lebih. Luar biasa, dapat tambahan 600.000. Botol Pak Pras, 3 bukan Pak Pras. Satu box. Pak Pras, jadi Pak Pras, saya ulangi ya, kalau teman-teman mengambil 1 HU itu katakan L-Cure semua 15 botol, saya tambahkan 3 box, jadi 18 box Pak Pras selama bulan puasa. Mulai besok ya. Jadi kalau besok teman-teman sudah mulai ngambil 1 paket ya, paket HU, itu setiap HU saya tambahkan 3 box L-Cure. 3 botol L-Cure atau 1 box L-Cure ya.
Seperti itu Pak Pras. Iya, siap. Luar biasa, mantap. Ini jadi kita untuk menambah keberkahan ya, teman-teman ya. Biar cepat banyak closing, mumpung ada promo ini lumayan. Kalau kita banyak closing berarti kita bisa persiapan untuk THR kita. Jadi yang belum closing segera closing, persiapan buat THR-an, mumpung ada promo dari perusahaan, lumayan loh. Promonya kalau 3 pok itu 600.000. Ya, betul Pak Pras. 600.000. Iya. Ya Pak Pras. Jadi Pak Pras, tidak hanya puasa saja, tapi kita juga jalankan bisnisnya. Insya Allah ya, akhir Ramadan tiba ini semua berpenghasilan besar Pak Pras ya dari bonus Bima yang dijalankan. Amin. Begitu Pak Pras. Amin. Ya. Jadi sehatnya dapat, uangnya juga dapat Pak Pras. Begitu ya Pak Pras ya. Teman-teman semoga bermanfaat ya promo ini ya. Terima kasih Pak Pras dan teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih juga ya. Kita berikan apresiasi teman-teman buat manajemen dan direksi PT Bima Life Future yang telah berbaik hati di bulan penuh keberkahan ini, memberikan dan keberkahan penambahan bonus ya, mendapat promo kepada kita yang khususnya mau prospek, jadi mempermudah untuk prospek. Sebetulnya ini sangat luar biasa. Segera kita lakukan action ya, action untuk persiapan kita bisa menyambut bulan keberkahan ini, supaya kita stamina tetap strong, stamina tetap terjaga, dan bonus kita mengalir, persiapan untuk THR-an ya kan. Kita berikan apresiasi 10 miliar untuk PT Bima Life Future. Amin. Wabil khusus kepada kebaikan Pak CEO, Direktur Marketing PT Bima, dan juga staf dan manajemen PT Bima Life Future. Baik, Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara demi acara telah kita lewati ya. Di penghujung acara ini, kami atas nama manajemen dan direksi PT Bima Life Future mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat Bapak Ibu sekalian, mitra-mitra PT Bima yang menjalankannya ya, dan juga semoga di bulan keberkahan ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang kita amalkan atau kita lakukan menjadi nilai ibadah yang bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga kemaslahatan umat, khususnya untuk keluarga besar PT Bima Life Future. Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya hanya sebuah pengumuman ya. Di setelah bulan suci Ramadan, acara BOP tetap kita akan selenggarakan seperti biasa, namun waktunya agak sedikit bergeser ya. Yang biasa kita malam Senin dan malam Selasa dan malam Sabtu itu jam 19.00. Untuk next ya, mulai dari malam Senin, malam Selasa minggu depan, kita akan adakan BOP itu selama bulan suci di jam 20.00 ya, maksimal 20.15 kita sudah mulai dengan waktu yang tidak lama, cuma maks 45 menit saja. Jadi buat Bapak Ibu catat ya agendanya, waktunya masih tetap, harinya tetap, cuman jamnya yang kita geser ya. Terima kasih sekali lagi buat Anda semua. Anda adalah orang-orang yang luar biasa, dan juga tentunya PT Bima yang menyokong bisnis kita, produk dengan yang sangat luar biasa, dan konsep bisnis atau rule bisnis yang sangat dahsyat, tentunya akan bisa menjadi keberkahan untuk kita selama bulan suci ini. Jangan kendor, tapi makin karena mumpung ada promo dan kesempatan emas untuk kita banyak closing di bulan suci Ramadan ini. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda Bapak Ibu. Sekali lagi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam Bulan Ramadan. Pak Indra. Amin. Terima kasih banyak Selamat semuanya. Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Indra, kasih Pak semuanya. Agus, Mas Ya, Pras. terima kasih Pak Taufik, terima Mas kasih. Indra, Pak Agus, Sehat-sehat semua, Pak semuanya. Jamaludin, Pak Prof. Terima kasih Pak Prof, Ibu Siap, Sunarti. siap. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Oke, salam.